Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini Jumat 24 Maret 2023 kita semua dapat berkumpul di SMP Negeri 3 Pangandaran. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haji Minarti, kemudian yang saya hormati pula Bapak Komite, Bapak Arsido, Dewan Guru, serta orang tua murid-murid SMP Negeri 3 Pangandaran, serta murid-murid kesayangan kami dari perwakilan kelas 9A, 9B, dan 9C yang mewakili murid SMP Negeri 3 Pangandaran. Terima kasih kami ucapkan telah hadir di SMP Negeri 3 Pangandaran dalam acara diskusi pemetaan aset bersama warga sekolah. Tujuannya yaitu terkait program atau tugas guru penggerak dalam pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih kami ucapkan. Alhamdulillah kita juga diberi nasihat di bulan Ramadan ini. Langsung saja acara yang pertama yaitu sambutan, kedua diskusi, dan yang ketiga penutup. Mari kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Citra selaku pembawa acara dan sekaligus yang memiliki acara ini selaku calon guru penggerak Bu Citra dan Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komite Sekolah yang mewakili hari ini Bapak Wansito Projo, terima kasih sekali atas kehadirannya. Yang saya hormati Ibu orang tua wali murid dan Bapak orang tua wali murid yang mewakili beliau-beliaunya yang sehari-hari berada di sini. Kami ajak untuk berdiskusi bersama, musyawarah bersama, terlibat mewakili orang tua. Kalau orang tuanya yang ini murid-murid kan mungkin belum paham. Kalau Ibu Kati, Pak Agus sudah paham bagaimana aset sekolah ini, maka terima kasih sekali berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan kita hari ini terkait tugas CGP pemetaan aset. Untuk Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 3 Pangandaran yang saya hormati pula, saya ucapkan terima kasih pula untuk hadirnya. Untuk itu kepada Bu Ani dan Bu Citra, juga saya dari komite mengucapkan selamat atas pendataan ini. Juga mungkin kegiatan yang dilakukan oleh beliau berdua, juga kepada Ibu Kepala. Semoga SMP 3 atau SMP Negeri 3 Pangandaran ini akan menjadi lebih baik secara administrasi, secara fisik, dan insya Allah akan menjadi SMP 3 Pangandaran yang SMP idaman. Amin. Allahumma amin. Barangkali dari saya cuma itu sebagai sambutan saya. Di mana saya hanya memberikan dorongan moral karena dari di sektor saya adalah bukan ini, namun saya tetap memberikan dorongan. Monggo semua aset di penata usahanya yang baik, kemudian aturan yang jelas itu memang semua barang hibah itu yang dari pihak ketiga dari wali murid itu yang melalui komite ini seharusnya juga ada berita acara penerimaan di materi ini harus ada berita acara penerimaan barang kalau kita sudah menyerahkan ke pihak sekolah sebagai dokumentasi sekolah sekaligus tercatat sebagai aset milik sekolah. Kalau belum ada berita acara penyerahan itu berarti masih menjadi milik komite selaku pengejawaban daripada wali murid. Saya berterima kasih. Semoga ini Bu Ani dan Bu Citra yang sudah
didukung oleh Ibu Kepala. Monggo selamat berjuang. Terima kasih. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Warsito yang telah mewakili jajaran komite, dan terima kasih sekali karena selama ini komite sangat mendukung program sekolah dari program guru penggerak. Untuk tujuan kita kali ini, sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya akan memaparkan tujuan dan pemahaman terlebih dahulu terkait aset. Untuk tujuan yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi nanti kita akan bersama-sama memetakan aset. Ada 7 modal. Nanti kita akan petakan bersama. Nanti saya dan Ibu Anggi kita bersama-sama berkolaborasi saling mengisi terkait pemetaan aset. Bapak Ibu dan murid-murid kesayangan terutamanya, sekolah adalah suatu ekosistem pendidikan yang terdiri dari faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi sehingga menciptakan hubungan selaras, serasi dan seimbang. Jadi di sini harus ada kesinambungan antara yang biotik, yang hidup, yaitu kita semua yang ada di sini, dan yang abiotik, sarana dan prasarana. Untuk kita dapat mengembangkan atau berdiskusi tentang aset itu ada 7 modal. Dalam pendekatan aset itu ada 7 modal. Yang pertama di sini ada modal manusia, kemudian ada modal sosial, fisik, lingkungan, finansial, modal politik, dan modal agama. Nah, ini nanti akan dibantu oleh Bu Agi. Selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Agi Siwi Mumpuni untuk bergantian berdiskusi tentang pemetaan aset. Kepada Ibu Agi Siwi Mumpuni, disilakan. Ya, terima kasih kepada rekan saya Ibu Citra Dewi yang sudah membuka sekaligus tadi sudah menyajikan terkait dengan materi yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, ya Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Tadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Citra Dewi, tentunya sudah ada gambaran ya terkait dengan aset-aset apa yang sebenarnya kita miliki di sekolah ini, yaitu di SMP dan di 3 Pengadegan. Tadi sudah kita lihat bersama, ternyata aset itu dibedakan atau dikelompokkan menjadi 7 macam ya, disebut dengan modal atau aset. Nah, sekarang kita akan berdiskusi bersama terkait 7 modal tersebut. Jadi di sekolah kita ini, di sekolah kita yang tercinta ini sebenarnya hal-hal apa yang bisa kita klasifikasikan menjadi 7 modal aset tersebut dan bagaimana pemanfaatannya. Jadi tidak hanya kita tahu oh ini aset, tetapi kita tidak tahu cara pemanfaatannya agar bisa berdampak positif untuk kegiatan kita selama di sekolah, terutama yang berkaitan dengan murid ya. Jadi kita itu diharapkan apa yang dilakukan di sekolah ini adalah memberikan dampak yang positif atau berpihak pada murid dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku semua, terkait dengan modal yang pertama yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Citra Dewi, yaitu dari modal manusia. Modal manusia ini terkait dengan sumber daya yang dimiliki. Ya, tentunya sumber daya yang berkualitas ya dilihat dari berbagai macam aspek. Nah, di sini kami berdua sudah mengidentifikasi beberapa hal terkait dengan modal manusia. Nah, sekarang kita amati bersama, mungkin dari apa yang kami identifikasikan masih ada yang perlu ditambah atau masih ada kekurangan yang belum kita cantumkan di situ. Mari kita diskusikan bersama dari Bapak Ibu serta anak-anakku semua, kemudian dari Ibu Guru, dari wali murid, dari Pak Warsito sebagai komite di sini bisa memberikan masukan demi kesempurnaan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini.
Nah, yang pertama di sini yaitu ada kepala sekolah sebagai modal manusia yang pertama dan utama di sini. Di mana di sini kepala sekolah ini sebagai penanggung jawab segala macam program yang ada di sekolah ini. Itu adalah modal manusia yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini setelah kepala sekolah kami mengidentifikasi ada guru. Ya, otomatis karena ini dari instansi sekolah, jadi guru ini juga merupakan aspek yang sangat penting ya, di mana guru di SMP Negeri 3 Pengajian ini semuanya itu adalah sarjana dan sebagian besar sudah bersertifikasi, di mana sertifikasi ini menjadi tolak ukur seorang guru itu ya dari aspek profesionalismenya ya, itu dilihat dari sertifikasi ini ya Bapak Ibu semua. Nah di sini dengan adanya aset ini pemanfaatannya yaitu diharapkan guru ini bisa mendampingi murid dalam kegiatan pembelajaran, maksudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, ya, yang kreatif, inovatif sehingga murid ini merasa bisa semangat ya, tertarik seperti itu berada di sekolah mengikuti pembelajaran. Kemudian untuk aset yang ketiga dari modal manusia ada karyawan. Karyawan ini ada dari tata usaha, ada tenaga perusahaan, dan penjaga sekolah. Ini juga tidak kalah pentingnya ya. Jadi sekolah itu tidak hanya membutuhkan kepala sekolah dan guru saja, tetapi ada juga modal manusia lain yang sangat-sangat penting perannya. Jadi di sini membantu terkait penata usahaan dan administrasi sekolah. Jadi setiap komponen di sekolah ini semuanya penting dilihat dari pemanfaatannya. Ya. Kemudian yang keempat, di sini ada komite sekolah. Komite sekolah ini mendukung program sekolah. Jadi program-program sekolah yang ini kaitannya dengan anggaran atau dana, di mana tidak semua anggaran itu bisa didanai oleh dana yang berasal dari pemerintah, yaitu dana BOS. Bisa saja karena adanya aturan yang mungkin tidak sesuai dengan juknis BOS, tetapi memang dibutuhkan di sekolah ini dan harus diadakan. Itu selama ini kita itu tentunya sangat terbantu ya dengan adanya modal manusia dari komite sekolah. Itu untuk yang keempat. Kemudian jadi ada 4 tadi untuk komponen yang kami identifikasikan Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Ya, nah mungkin dari apa yang sudah kami identifikasi, apakah ada masukan dari Bapak Ibu atau anak-anakku semua terkait dengan modal manusia yang belum tercantum di sini? Nah, monggo ya dari Bu Lasmi, silakan Bu Lasmi. Ya, terima kasih untuk waktunya. Nama saya Nafi sebagai guru TK di sini. Saya akan memberikan sedikit masukan. Mungkin bukan hanya guru, kepala sekolah dan lain sebagainya yang sebagai modal untuk aset sekolahan, tapi kita bisa memanfaatkan atau mendukung keluarga sekolah, misalnya karyawan yang memiliki usaha sendiri, misalnya contohnya kayak Mas Haji dan Pak Agus itu kan memiliki usaha pembuatan kerak buku atau mungkin kerak untuk di dinding sebagai biasa, itu bisa diajak kerjasama untuk memenuhi kebutuhan sekolah kita. Mungkin itu yang masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih masukan dari Bu Lasmi ya, luar biasa sekali Bu. Ya, tadi memang kami mungkin belum terpikir ya terkait dengan hal itu, tapi betul sekali. Jadi ada beberapa karyawan di sini yang disebutkan Bu Lasmi tadi memiliki usaha sampingan ya, itu tapi yang mungkin hasilnya juga menjadi suatu hal yang luar biasa lah bagi kehidupan sehari-hari bagi beliau. Nah, betul sekali. Jadi ada beberapa karyawan yang memiliki usaha sendiri ya, bisa dalam hal
perdagangan ya, dalam bidang perdagangan ataupun peternakan ya Bu. Saya jadi ingat dari guru juga ada ya Bu. Betul sekali ya, dari guru juga ada yang memiliki usaha sampingan ya. Ya betul sekali. Terima kasih Bu Lasmi atas masukannya terkait dengan aset dari modal manusia. Ya, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu atau anak-anak terkait dari modal manusia yang belum teridentifikasi di sini. Oh ya, silakan Bu Eva. Silakan berdiri Bu Eva. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Bu Eva, guru bersendiri di SMA Negeri Pangatikan. Sedikit menambahkan mungkin pengawas sekolah itu adalah salah satu aset modal manusia yang dia sebagai salah satu penghubung juga antara sekolah dan dinas pendidikan. Terus dia juga sebagai pendukung dari program-program yang ada di sekolah. Jadi setiap kegiatan juga pengawas dilibatkan dalam kegiatan tersebut dan tahu apa yang program yang dilaksanakan di sekolah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eva atas masukannya. Betul sekali ya, dari modal manusia ada juga yaitu pengawas sekolah, di mana pengawas ini sebagai penghubung betul dari pihak sekolah dengan dinas pendidikan, selalu mendampingi kita dalam keterlaksanaan program-program yang dilakukan di sekolah ini. Terima kasih Bu Eva atas masukannya. Kemudian ada yang lain lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Ya, sepertinya cukup. Baik, kita lanjut ke modal yang kedua, yaitu modal sosial ya. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Citra tadi, modal sosial ini terkait dengan hubungan baik yang sudah berjalan selama ini, di mana pihak-pihak dari luar itu banyak membantu terkait dengan program-program ataupun kegiatan yang dilakukan di sekolah kita. Nah, di sini kami mengidentifikasi ini ada yang pertama yaitu dengan puskesmas. Puskesmas tentunya kita tahu bersama ya bahwa kita sering melakukan kerjasama. Di sini pemanfaatannya yaitu bekerjasama dalam penanganan dan penyuluhan kesehatan. Ya, ini juga belum lama ini sudah ada kegiatan di sekolah kita yang diselenggarakan oleh puskesmas. Kemudian yang kedua dengan bank BKK. Nah, bank BKK ini pemanfaatannya yaitu kita ada MOU dalam menyimpan tabungan murid ya. Mungkin anak-anakku semua di sini kan sudah inilah sering menyimpan uang ya atau tabungan. Dan itu setiap hari apa? Setiap hari Kamis ya, dulu rutin hari Kamis pada saat perwalian, kemudian difasilitasi oleh wali kelas yang nantinya ya. Jadi anak-anak juga jadi tahu ya, di sini sebenarnya pihak sekolah ini bekerja sama dengan bank BKK. Uang yang kalian tabung itu lewat wali kelas itu kita simpan ke bank BKK, yaitu bisa dipergunakan suatu waktu saat dibutuhkan ya. Kemudian aset yang ketiga dengan Polsek Pengadegan. Di sini kita ini bekerja sama dalam sosialisasi tata tertib lalu lintas. Ini belum lama juga kita lakukan ya. Itu beberapa waktu lalu. Itu terkait dengan modal sosial. Ya, jadi itu yang kami identifikasi ada 3 aset. Nah, dari 3 aset ini apakah ada yang masih belum kami cantumkan? Silakan dari Bapak Ibu atau anak-anak mungkin ada hal yang perlu ditambahkan di sini. Silakan kami beri waktu. Oh ya, silakan Ibu Mofito terkait dengan modal sosial. Ya, terima kasih Bu Alwi atas waktunya. Perkenalkan saya Mas Ito, saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia. Di samping tadi yang Bu Alwi sudah sebutkan,
asetnya tentang sosial dari kerjasama dengan puskesmas, kemudian bank PKK dan polsek pengadilan. Ada lagi kerjasama yang sudah kita lakukan terkait dengan kerjasama dengan SMA dan SMA terdekat kita, SMA SMK itu. Selama ini kita kerjasama mengenai pelatihan KMM dari SMK Jombang, kemudian Pramuka kita MOU dengan SMA Jombang. Tadi kalau yang PK SMK itu yang Pramuka dan SMA Jombang. Jadi kenapa mereka merupakan aset? Karena mereka sudah ikut andil di sini Bu, sudah mengisi kegiatan dengan melatih anak-anak kita tentang KMR dan Pramuka. Jadi aset tadi tambah dengan kerjasama dengan SMA SMK terdekat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masito. Ya, Ibu Masito ini selaku kesiswaan ya di SMP Negeri 3 Pengadilan dan tentunya sangat memahami lah dengan pihak mana saja kita itu sudah ada kerjasama. Nah, terima kasih sekali atas masukannya tadi dengan SMA Kejubong dan SMK Kejubong ya, itu adalah dua sekolah yang lumayan dekat ya, kita berada di zonasi mereka ya. Jadi tentunya sering dilakukan kerjasama terkait dengan kegiatan siswa yang dilakukan di sekolah ini seperti yang sudah disebutkan Bu Masito tadi, yaitu dalam mengisi kegiatan KMR maupun Pramuka. Ya, terima kasih Bu Masito atas masukannya. Ya mungkin masih ada lagi Bapak Ibu semua. Oke, monggo Pak Masito. Terima kasih memberikan tambahan masukan. Ini khusus yang kerjasama dengan polsek. Kalau yang setelah itu baru kerjasama dalam bidang sosialisasi, administrasi dan lingkungan. Padahal sekarang yang namanya pelanggaran itu tidak hanya lalu lintas, ada kriminalitas, kemudian juga adanya pencegahan beredarnya narkoba, kemudian juga adanya bagaimana memanfaatkan media sosial yang baru. Karena ini media sosial juga terkait dengan undang-undang IT. Jadi itu mohon nanti untuk ditambahkan kerjasama di bidang Kaptimnas, karena sekarang sudah banyak sekali anak-anak SMP saja sudah banyak yang terlibat pelanggaran kriminalitas. Ini sudah banyak sekali. Kemudian masalah medsos penggunaannya juga harus sesuai, karena kalau tidak sesuai itu pun juga akan menimbulkan masalah-masalah yang timbul di masyarakat maupun pada institusi. Kemudian tadi saya juga lupa sebetulnya di komite juga masih ada yang perlu dibahas. Itu tadi komite mendukung program sekolah. Nah, di program sekolah itu ya tentunya komite mohon untuk dilengkapi agar mendukung program sekolah sesuai dengan tugas dan tugas pokok dan fungsinya, kemudian diselaraskan dengan visi dan misi dari sekolah. Itu tambahan saya seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masito atas masukannya. Nah, jadi yang pertama yaitu terkait dengan kerjasama dengan polsek pengadilan ya Pak. Ya, jadi tidak hanya dalam hal tertib berlalu lintas, tetapi juga perilaku lain lah yang erat kaitannya dengan siswa di zaman sekarang ini ya Pak, seperti tertib dalam bermedsos, kemudian narkoba, bullying mungkin ya Pak ya. Nah itu sebenarnya sudah ini tadi apa yang sudah pernah kami lakukan Pak, betul sekali. Jadi dari masukan Pak Wasito tadi, kami mungkin nanti bisa mengaplikasikan hal tadi itu ke dalam kegiatan parenting Pak.
Ya, nanti bisa dijadikan tema saat parenting, bisa mengundang dari pihak polsek untuk menyampaikan hal-hal tersebut tadi seperti masukan dari Pak Wasito. Kemudian yang kedua tadi dalam hal dari komite. Dari komite itu tidak hanya mendukung program sekolah, tetapi programnya ini yang sesuai dengan visi dan misi ya Pak. Terima kasih untuk masukannya. Kemudian kita lanjut ke modal yang berikutnya, yaitu modal politik yang ketiga. Yang pertama ini dari kepala sekolah. Kepala sekolah ini sebagai pengambil dan pemutus kebijakan sekolah. Ya, jadi yang pertama dari modal politik adalah kepala sekolah. Kemudian yang kedua dari komite. Komite ini menjadi partner kolaborasi sekolah dalam program dan hubungan dengan wali murid. Di mana dengan adanya aset dari komite ini, kita ini memiliki jembatan lah, ya, penghubung antara sekolah dengan wali murid, di mana biasanya dari sekolah ini kan ada informasi tertentu yang membutuhkan kerjasama dengan wali murid yang tidak mungkin dari sekolah ini melakukan segala sesuatunya sendiri. Jadi harus ada penghubung di mana komite ini lebih dekat dengan masyarakat atau wali murid seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kepala desa. Di sini kepala desa sebagai pendukung kegiatan sekolah dan penjamin kevalidan data dan program sekolah. Tentunya karena SMP Negeri 3 Pengadegan ini berada di Desa Pasukingan, nah tentunya dari kepala desa itu sangat berperan lah dalam mendukung maupun mensukseskan segala program yang kita miliki. Itu untuk program politik. Nah, kemudian yang keempat, ini ada lagi SD. Ini SD terdekat yang menjadi zonasi ya dari SMP Negeri 3 Pengadegan, di mana selama ini pemanfaatannya itu memfasilitasi dalam penerimaan peserta didik baru ya. Kita itu sangat memerlukan kerjasama dengan pihak SD ini terkait dengan keberlanjutan sekolah kita, kemudian input dari siswa-siswa yang masuk ke sini ya. Ini dalam hal modal politik. Itu 4 hal yang kami identifikasi. Mungkin ada tambahan lagi. Silakan Bu Adi. Terima kasih. Meskipun saya pengajar praktek yang menilai, tapi di sini saya sebagai kepala sekolah. Jadi untuk yang tadi modal sosial bisa ditambahkan kita kerjasama dengan SMP Negeri 1 Pengadegan kaitannya dengan penerapan sekolah adilia dan sekolah kita. Untuk modal politik tambah satu lagi, setiap PPDB mau dimulai, saya akan ke Korwilcam untuk meminta surat rekomendasi supaya bisa dibawa oleh tim panitia PPDB untuk surat sakti masuk ke sekolah-sekolah, sehingga ketika PPDB sekolah kita diterima dengan baik. Dan ternyata selama ini saya sudah melakukan itu. Jadi untuk politik bisa ditambahkan kepala desa betul tadi, saya juga sudah ke Pak Kepala Desa dan sudah berhasil waktu PPDB tahun lalu dari Pak Kepala Desa, mohon maaf lebih mengarahkan ke MTS Krenceng. PPDB kemarin kita sudah berhasil dari 18 anak di SD 2 Pasukingan ya, bisa masuk 17 anak dan 1 masih ragu-ragu. Itu adalah suatu wujud keberhasilan kita untuk bekerja sama secara politik dengan kepala desa. Jadi ditambahkan 1, yaitu dengan Korwilcam kaitannya dengan rekomendasi untuk pelaksanaan PPDB. Demikian dari saya untuk bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Adi. Ya baik, jadi tadi dari modal sosial ya Bu, itu ada kerjasama dengan SMP Negeri 1 Pengadegan terkait dengan program Adiwiyata yang sudah kita samakan ya. Itu kita perlu mengadopsi atau ada narasumber dari sana yang bisa memberi masukan kepada sekolah kita. Kemudian terkait sudah satu kali ya Bu. Nah, kemudian untuk modal politik tadi ada kerjasama dengan pihak Korwilcam dalam melakukan sosialisasi. Jadi kita berkoordinasi dulu dengan pihak Korwilcam untuk segera bergerak ya untuk mencari atau
dalam kaitannya ini PPDB yang tentunya menjadi suatu perjuangan bagi kita semua, dan hal tersebut tentunya memberikan dampak positif lah selama beberapa tahun ini karena adanya kerjasama tersebut. Terima kasih masukannya Bu Adi. Nah, kemudian kita lanjut ke modal yang keempat, yaitu modal agama dan budaya. Nah, untuk modal agama dan budaya, kami sudah mengidentifikasi yang pertama. Jadi di Desa Pasunggingan ini dekat, ya, sekolah kita ini dekat dengan pondok atau madrasah diniyah. Di sini pemanfaatannya dalam hal mengisi kegiatan atau ekstrakurikuler keagamaan, ya. Mungkin ini yang sudah pernah kita lakukan terkait dengan pengajian dalam kegiatan apa kemarin? Ya, peringatan ya, peringatan Isra Mi'raj itu beberapa kali kita juga pernah mengundang kiai lah di sekitar sekolah kita, ya, yang dekat dengan sekolah kita ini. Kemudian yang kedua, ini ada pencaksilat pagar Musa, ya. Ini juga sudah direncanakan untuk mengisi kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat, ya. Ini juga sudah dianggarkan. Kemudian di sini juga ada aset dari siswanya yang punya kemampuan pencaksilat juga, karena dari SD itu beberapa anak sudah mengikuti kegiatan ini dan berlanjut akan dibimbing oleh pihak dari pagar Musa ini, dan kami sudah menghubungi. Jadi ini adalah contoh aset dari agama dan budaya yang kedua. Kemudian yang ketiga, sekolah kita ini berada di Kecamatan Pengadegan, yang tentunya setiap seperti wisatawan dari luar Kabupaten Purbalingga yang datang ke Pengadegan itu biasanya sudah paham, atau mereka itu tahunya ini nih, yang paling terkenal ini rumah makan Gulai Melung, ya. Berhubung saya dari luar Kabupaten Purbalingga, saya juga pertama kali kesini itu ini yang membuat penasaran, Melung itu apa, kenapa sampai terkenal sekali, apa istimewanya, ya. Tentunya menjadi suatu modal, ya, ketertarikan pihak luar itu ke Kecamatan Pengadegan ini adalah suatu aset yang sangat terkenal di luar sana, ya. Nah, ini sebagai referensi olah rasa dan tata boga. Jadi beberapa orang tamu yang datang ke sini, terutama tamu yang berasal dari luar Kabupaten Purbalingga atau dari luar Kecamatan Pengadegan, biasanya kami juga sesekali menyajikan makanan khas ini sebagai suatu ketertarikan, dan mungkin bisa juga berdampak jangka panjangnya. Jadi hubungan kita itu baik, ya, karena ternyata di sana ada sesuatu yang menarik dalam hal kuliner, ya. Ini untuk modal yang ketiga, ya, dari aspek agama dan budaya. Ya, itu ada 3 yang kami identifikasi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu atau anak-anak semua? Ya, karena biasanya ada kebudayaan apa, ya, yang identik dengan wilayah aslinya apa? Anggung ya, segera, ya, kesenian anggung. Ditampil nang kepisahan. Iya, selamat termasuk anggung. Nanti ya. Oh ya, untuk Galupi juga bisa, ya. Beberapa teman kalian ada, ya, yang perkumpulan atau komunitas Galupi, dan yaitu merupakan potensi yang luar biasa sebenarnya, ya. Selain bisa menambah kemampuan mereka dalam hal kesenian, keterampilan, itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif, ya, Bu Citra, finansial, dalam hal finansial itu betul sekali. Yang penting hal itu adalah hal yang positif, ya. Terima kasih atas masukannya. Kemudian untuk modal berikutnya terkait modal fisik, di sini kami mengidentifikasi yang pertama, ini yang paling penting, ya, yaitu ruang kelas. Kemudian selain ruang kelas ada lab komputer yang saat ini sedang kita lakukan diskusi di sini. Kemudian ada juga laboratorium IPA, ya. Nah, aset ini itu dimanfaatkan sebagai penunjang pelaksanaan KBM, ya. Itu. Jadi walaupun kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan di mana saja, tapi kan sudah sewajarnya KBM itu yang ideal itu ada ruang kelas, ya, ruang kelas yang mencukupi dan ideal lah kondisinya.
alhamdulillah kita sudah memiliki. Kemudian yang kedua, adanya jaringan internet. Ya, jaringan internet ini dimanfaatkan sebagai penunjang data dan laporan kepegawaian. Kemudian penunjang pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi semenjak adanya pandemi COVID ini, jaringan internet adalah aspek yang sangat penting ya. Kita tidak hanya memanfaatkan jaringan internet untuk pembelajaran jarak jauh, tetapi saat ini juga sehari-hari ya dalam aktivitas kita sehari itu tidak bisa lepas dari yang namanya jaringan internet. Walaupun pembelajarannya dilakukan secara luring, tetapi dengan adanya jaringan internet ini kita bisa mengembangkan ya, lebih bisa berkreasi, membuat pembelajaran itu lebih menarik dan lebih mudah ya, lebih efektif efisien. Itu. Nah kemudian yang berhasil kami identifikasi ini ada 2 dari modal fisik. Apakah ada masukan lain lagi dari Bapak Ibu atau anak-anak? Silakan. Oh iya, dari Pak Triyono dulu ya, Mas Mahmud ya. Terima kasih sudah mulai. Saya adalah di kampus sebagai guru informatika. Menurut saya tidak kalah penting di lagi dan musika dan ternyata kita memiliki adalah musola kita. Dan kita sudah harus mengeluarkan aset itu untuk kita kesehatan kita, misalnya sholat dulu berjamaah. Dari sholat nanti di bulan Ramadan ini akan dibiasakan juga sholat duha nanti. Dan kemarin juga sudah kita gunakan untuk kegiatan peringatan dari besar. Nah, saya kira itu sangat bagus dan mendukung juga di asal manusia karena untuk menentukan kita sebagai. Terima kasih. Terima kasih Pak Triyono, betul sekali ya. Di sini juga ada bangunan fisik berupa musola ya Pak, yang selama ini sudah kita manfaatkan untuk kegiatan ibadah, terutama saat sholat zuhur ya. Di sini kan ada kebiasaan sholat zuhur berjamaah dan itu adalah fasilitas yang sangat mendukung ya. Terus ada juga seperti yang Pak Triyono sampaikan tadi, ada kegiatan peringatan hari besar yang membutuhkan ruangan yang cukup luas ya, karena ruangan kita masih terbatas. Jadi kita seringkali memanfaatkan bangunan musola ya, musola di depan itu sehingga bisa menampung seluruh siswa. Ya, terima kasih Pak Triyono atas masukannya. Kemudian tadi ada juga ya dari Mas Mahmud, silakan. Diperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Selamat Hartanto dari kelas 9B. Ya, apa? Oh, tadi yang wujud masukan ya. Saya terkait dengan model fisik, yaitu toko berkah sebagai untuk pemanfaatannya itu yaitu untuk menyediakan alat tulis, sejajar dan keperluan siswa seperti topi, dasi, kaos kaki dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Cukup. Iya. Menjaga kami jujur. Ya, betul sekali Mas Mahmud ya. Ibu tidak terpikir itu Mas Mahmud. Terima kasih atas masukannya. Tadi ada toko berkah ya, betul sekali. Walaupun toko berkah ini belum lama beroperasi ya Mas Mahmud, tapi adanya toko berkah tentunya sangat bermanfaat kalau tidak Selamat. Iya ya. Dari menyediakan alat tulis, kemudian sarana dan prasarana kelengkapan lah, atribut ya seperti topi, kaos kaki yang mungkin tidak bisa dibeli di toko lain ya, adanya hanya di sekolah ini dan difasilitasi oleh toko berkah. Terus jajanan juga ya, itu tidak kalah pentingnya itu ya. Ya, terima kasih Selamat atas masukannya. Kemudian ada lagi yang lain mungkin? Oh iya, dari Rahma dulu. Perkenalkan, nama saya Rahmi Girasenda dari kelas 9C. Di sini untuk menyampaikan masukan. Adanya perpustakaan untuk menyediakan buku untuk menjadi sumber belajar siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rahma ya, betul sekali perpustakaan itu juga ada di sekolah ini ya. Yang tentunya yang namanya perpustakaan itu yang menyediakan atau memfasilitasi kaitannya dengan buku. Buku itu kita sebagai pelajar tidak bisa lepas dari yang namanya buku ya, memerlukan sekali sarana pembelajaran dan selama ini juga sudah dimanfaatkan ya. Terima kasih atas masukannya Mbak Rahma.
Kemudian dari Ibu Ibu Rosia, silakan. Aset berdoa tanpa Waalaikumsalam. Pak Kontak ya, memberi masukan terkait aset sekolah. Adanya kantin yang menyediakan makanan dan minuman untuk siswa sekolah. Nah, itu aset. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosia ya. Di sini Ibu sebagai wali murid ya, tapi sekaligus juga memiliki usaha di sini ya Bu, yaitu kantin sekolah. Nah, ini tadi kebetulan saya dan Bu Citra ini belum mencantumkan, jadi terima kasih sekali masukannya Bu Rosia terkait adanya kantin ya, yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman sehat ya untuk siswa-siswi sekaligus guru di sini. Terima kasih Ibu atas masukannya. Nah, itu terkait dengan modal fisik, mungkin cukup ya Bapak Ibu untuk modal fisik. Oh, ada lagi ya, ruang BK kan, ruang BK, kemudian ada lagi ruang BK, sebelahnya ada ruang Kesiswaan, sebelahnya ada UKS, itu juga mendukung yang sakit di bawah UKS. Kalau yang apa itu ada hal khusus yang perlu dicurhatkan kepada Bu Lasmi di bawah ruang BK, kemudian kegiatan kesiswaan mungkin berkaitan dengan nanti ada persiapan mau pembagian zakat atau mungkin ada rapat-rapat di ruang kesiswaan. Jadi itu modal sekolah kita, karena tidak semua sekolah memiliki, maka itu nanti kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kepada yang bertanggung jawab soal itu, mari kita manfaatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Hadi. Jadi ada juga dari ruang BK, ruang kesiswaan dan ruang SKS ya, yang tidak kalah pentingnya. Keberadaannya itu di sekolah ini sangat bermanfaat selama ini dan diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan fungsinya. Terima kasih Bu Hadi atas masukannya. Kemudian kita lanjut ke modal berikutnya, yaitu modal lingkungan. Modal lingkungan ini di sini kami mengidentifikasi dari kondisi sekolah kita ya, bisa kita lihat bersama bahwa lingkungan sekolah kita ini termasuk lingkungan yang sejuk, asri dan jauh dari keramaian. Ya, nah pemanfaatannya apa? Oh ternyata dari kondisi itu proses belajar mengajar lebih nyaman ya, tidak bising. Jadi segala sesuatu hendaknya kita lihat dari sisi positif. Mungkin ada beberapa rekan atau beberapa siswa yang menganggap sekolah di sini jauh dari jalan raya ya, nggak ada angkot ya atau nggak ada lain sebagainya. Tapi ternyata dari kondisi itu ada hal positif yang bisa kita ambil, yaitu apa? Di lingkungan sini itu tidak bising ya. Itu jadi minim dari gangguan polusi suara seperti itu merupakan suatu keberuntungan, suatu manfaat yang kita peroleh sebagai warga SMP Negeri 3 Pekanbagan ya. Kemudian yang kedua dari modal lingkungan yaitu adanya kebun seperti yang disebutkan Bu Citra tadi. Ini secara spesifik di sini yang sudah kita lihat bersama ya, itu ada kebun pisang, kebun ketela ya, di mana beberapa hasil bumi ini sering kita manfaatkan dijadikan bahan makanan ya. Ada Pak Kasro yang sangat tekun ya untuk istilahnya merawat kebun pisang, kebun ketela ya, Pak Kasro bersama Pak Agus, Mas Bibit ya dan lain-lain, sehingga hasilnya itu sangat luar biasa ya. Hasil yang menurut saya itu kalau dijual itu mungkin harganya lumayan karena cukup enak ya, ketelanya itu jenis yang bagus juga gitu. Jadi kita sudah sering mengkonsumsi lah. Kemudian yang ketiga ada lagi kebun serai. Nah kebun serai ini yang sudah pernah dimanfaatkan dalam kegiatan semacam market day ya. Itu ada produk yang kita beri nama produk Serelawa. Ya, Serelawa ini adalah minuman serai, jahe dan gula Jawa ya, serai, jahe dan gula Jawa. Itu dan cukup bermanfaat. Adanya beberapa jenis tanaman yang kita budidayakan di sekolah ini. Itu terkait dengan modal lingkungan. Nah, dari apa yang sudah kami identifikasi, apakah ada lagi Bapak Ibu dan anak-anak semua
semua yang mungkin perlu ditambahkan? Durian dan mawar. Oh iya, betul sekali ya. Tadi seperti disebutkan oleh Mas Lama ya, ada kebun durian walaupun pohonnya hanya beberapa, karena itu menjadi suatu aset yang sangat ditunggu-tunggu. Mawar juga ya, Bapak Ibu guru dan anak-anak itu sangat menanti-nanti ya saat pohon durian dan mawar ini berbuah ya. Kadang malah jadi balapan ya, ini duluan siapa ya? Ya itu suatu daya tarik lah. Tidak semua sekolah punya pohon durian, punya pohon mawar. Iya betul sekali. Klekek walaupun belum pernah ya Bu, yang depan itu pernah berbuah dan cukup menarik juga ya. Ya jadi itulah beberapa modal lingkungan yang kita miliki ya, dan tentunya kita harapkan bisa dirawat bersama. Jadi nanti hasilnya juga dimanfaatkan bersama-sama. Murid juga boleh ya, pada saat berbuah, Bu saya mau mencicipi rasanya seperti apa, boleh. Yang penting ikut merawat, tidak merusak ya, seperti itu. Itu untuk modal lingkungan. Nah, jadi kurang berapa modal lagi nih? Tadi ada berapa? Ada 7, jadi masih ada 1 modal, yaitu modal apa ya, Mbak Rahma? Oh iya, ini paham. Saya kayaknya udah paham banget ya, Mbak Rahma ya. Yang terakhir yaitu modal finansial. Ini adalah aspek yang sangat-sangat penting ya. Sebenarnya kita itu punya aset apa yang termasuk modal finansial ini sehingga kegiatan di sekolah ini bisa berjalan. Nah, untuk modal yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Citra Dewi, sekaligus nanti akan menutup kegiatan diskusi di siang hari ini. Silakan Ibu Citra. Terima kasih kepada Ibu Anggi. Ini adalah harapan saya, saudara saya di dalam guru gerak dan dalam lingkungan sendiri. Kita lanjut Bapak Ibu untuk diskusi berikutnya. Ini yang terakhir yaitu modal finansial seperti yang telah kita sampaikan tadi di awal, yaitu terkait dengan finansial. Di sini saya dan Ibu Anggi telah mengidentifikasi ada 4 beserta pemanfaatan. Yang pertama itu dana BOS. Ini dana dari pemerintah sebagai sumber pembiayaan sekolah. Ini yang dana dari pemerintah. Kemudian yang kedua itu ada dana partisipasi dari masyarakat, sumbangan, di mana ketika dana BOS itu tidak ada jenisnya, tidak bisa dianggarkan oleh BOS, kita gunakan dana dari partisipasi masyarakat. Kemudian ada tabungan pelajar. Ini pemanfaatannya sebagai cadangan dana WIB. Kemudian ada juga yang keempat, tabungan bank BKK untuk simpanan atau sponsor kebutuhan sekolah. Kemarin kan sudah pernah kita menjalin kerjasama dengan BKK. Kemudian ada simpanan pelajar, ya, itu untuk yang finansial. Bapak Ibu dan murid-murid kesayangan kami di SMA Negeri 3 Pangandaran, mungkin dari keempat yang kami identifikasi masih ada kekurangannya ataupun mau melengkapi. Kira-kira ini sudah cukup atau ternyata ada yang kelewat belum kami tuliskan. Mari kita petakan bersama. Untuk dana ada sosial. Iya, perlu ditambahkan kalau hari Jumat kan anak-anak memberikan infak. Nah, itu dana sosial itu bisa dimasukkan untuk kekuatan finansial sekolah ya Bu, yang mengelola ya. Itu ketika ada kegiatan-kegiatan yang dana BOS tidak ada dan kurang bisa membackup, dana komitenya juga tidak ada untuk yang itu, biasanya dana dari siswa itu kembali lagi ke siswa untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan. Jadi tangannya lagi adalah infak atau dana sosial dari murid. Saya kira seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Adi yang telah menambahkan pemetaan finansial yang sebelumnya belum kami pikirkan, tapi sama Bu Andi terima kasih sekali. Tadi belum sempat terpikir, ternyata dana sosial ya, dana sosial yang sangat mendukung itu dari infak
infak murid-murid yang nanti untuk kebutuhan misalnya di dana BOS, dana partisipasi masyarakat ternyata tidak bisa. Jadi dari murid oleh murid dan untuk murid. Ya, jadi berpihak kepada murid. Terima kasih Ibu Adi. Mungkin Bapak Ibu atau murid-murid masih kita petakan lagi, ada yang belum kami tuliskan atau belum, ternyata saya dan Ibu Adi masih identifikasinya kurang. Mari kita koreksi bersama, memetakan bersama modal SMP Negeri 3 Pengadilan dalam hal ini finansial. Ada lagi. Iya, iya, saya kan uang tahu semua dari mana sumbernya. Oke, iya. Nah, ini terus terang ini untuk diketahui semuanya. Ini sebenarnya itu rahasia Bapak Ibu guru, tapi anak-anak semua berhak tahu nggak apa-apa. Jadi setiap kami menerima sertifikasi, 2,5% dari uang sertifikasi kami itu dikeluarkan, disimpan oleh para pemegangnya dalam ini Bu Eva, yaitu digunakan untuk pembiayaan PPDB. Jadi PPDB kita itu diambil dari Bapak Ibu guru ketika kami ke sekolah-sekolah datang untuk mensosialisasi, tidak digendong. Kami membawa sesuatu sesuai dengan kontribusi sekolah tersebut kepada sekolah kita untuk memberikan murid berapa di kelas 7-nya. Nah itu kami membawa sesuatu, lalu uangnya itu dari penyisihan dana sertifikasi Bapak Ibu guru. Terima kasih Bu Citra. Terima kasih sekali. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk diskusi aset kita sudah selesai, yaitu aset SMP Negeri 3 Pengadilan. Ada 7 modal yang menjadi 7 modal: modal manusia, modal sosial, modal politik, agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan terakhir modal finansial. Sudah kita petakan bersama-sama. Sudah setuju dengan hasil pemetaannya Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah. Jadi kita sudah fix pemetaan aset SMP Negeri 3 Pengadilan. Bapak Ibu, bulan Ramadan bulan yang suci, lengkapi hari dengan ibadah. Sekian diskusi aset hari ini. Citra dan Anggi pamit dan terima kasih. Bapak Ibu, sesi diskusi kita pemetaan sudah selesai. Alhamdulillah, lancar semuanya. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam dan bahagia dari kami. Saya Citra Dewi dan rekan saya Anggi Siti Bumbuni. Mari segera bergerak dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.